Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan kembali lanjutkan pembahasan kitab Suwar min Hayatus Sahabah, para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi mereka, amin. Dan insyaallah taala pada kesempatan malam ini kita lanjutkan pada kisah sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan pada pertemuan yang lalu alhamdulillah ya 2 kali pertemuan kita membahas kisah dari sahabat yaitu Umar bin Sa'ad ya radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau masih kecil, kemudian ketika beliau dewasa sampai dengan meninggalnya. Baik, adapun Abdurrahman bin Auf di sini ya disebutkan pertama kali oleh muallif adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ya, barakallahu laka fi ma a'taita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai ya terhadap harta yang telah engkau berikan. Ya, wa barakallahu laka fi ma amsakta, dan semoga Allah juga meridhai ya terhadap hartamu yang engkau simpan. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan di sini Anda ingin sedikit membahas ya perbedaan dari sisi penggunaan makna atau penggunaan kata barakallah. Ya, karena setelah barakallah di sini ada kadang-kadang kita dapati ada kata laka, ya, ada juga fika, ada juga alaika. Nah, maka bagaimana penggunaan yang benar untuk mengungkapkan lafaz barakallah ini? Nah, maka di sini untuk barakallahu laka ini diucapkan kepada seseorang yang dia yang mana kita ingin mendoakan dirinya dari sisi harta yang dia miliki ya, atau kenikmatan yang baru dia dapatkan ya, dari hal-hal yang memang sifatnya zahir, nampak ya, bisa dinilai. Contohnya di sini ya harta ya, barakallahu laka. Contoh lain adalah orang yang baru menikah, ya, baru mempunyai anak, ya. Maka diawali barakallahu laka wa baraka alaika. Itu laka, ya, alaika bagi yang baru menikah, karena dia baru mendapatkan, ya, atau kita ucapkan keberkahan, kita doakan keberkahan baginya karena baru, ya, mendapatkan apa istilahnya, ya, kenikmatan yang lain berupa ya mendapatkan seorang istri yang halal. Setelahnya alaika. Nah, maka adapun alaika, barakallahu alaika, ya, ini ucapan ketika seorang ya kita doakan keberkahan dalam hal ibadahnya. Ya, dalam hal ibadah. Maka ketika kita mengucapkan doa kepada orang yang baru menikah, barakallahu laka wa baraka alaika. Karena dalam pernikahan ini ada ya kenikmatan duniawi dan juga tentu ada ya apa dalam hal agama ya, karena nikah ini bagian dari agama. Contoh lain misalkan orang yang baru pulang beribadah haji atau umrah, nah maka kita ucapkan apa, barakallahu alaika ya, kaitannya dengan masalah ibadah, masalah agama. Nah, begitupun ketika ada yang baru melahirkan anak, bisa juga kita doakan mubarakun alaika ya wa ala ummati Muhammad, ya, semoga ya keberkahan ya diberikan kepadamu dari apa, dengan sebab mendapatkan anak ini. Maksudnya semoga anak ini menjadi anak yang memang berguna dalam apa, dalam agama ya. Itu tadi ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Jadi laka kaitannya dengan kenikmatan ya, dengan
hal-hal yang zahir, yang nampak, yang bisa dinilai, ya. Adapun barakallahu fika, ini kaitannya dengan apa? Mendoakan keberkahan kepada seorang dari hal-hal yang sifatnya tak nampak. Misalkan dari sisi keilmuannya, ya, dari sisi akhlaknya, ya. Seorang yang misalkan mendapatkan, ya, kepada orang yang apa? Yang telah mengajarkan ilmu kepadanya, maka ucapkan barakallahu fika misalkan. Ya, ada orang yang misalkan apa? Dia telah menolongnya, ya, menolong misalkan di sini membantu, ya, kita doakan barakallahu fika karena, ya, dia telah menunjukkan akhlak yang baik, ya, tolong menolong. Nah, ini bedanya laka dan fika, ya. Adapun alaika tadi ini jelas, ya, dalam hal agama. Maka disebutkan oleh Rasulullah di sini doa keberkahan kepada, ya, ditujukan kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini kaitannya dalam masalah harta yang beliau miliki, ya, harta yang telah beliau infakkan dan harta yang beliau simpan untuk keluarganya. Rasulullah doakan supaya apa? Harta yang tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan di sini qala al-muallif rahimahullah, huwa ahadus tsamaniyati sabiqina ilal Islam. Ya, beliau yaitu Abdurrahman bin Auf adalah, ya, orang yang ke-8 yang pertama kali masuk Islam. Ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Dalam hitungan beliau orang ke-8. Ya, kemudian wa ahadul asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Termasuk golongan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, ya. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, ya. Bisa kita sebutkan 10-nya ini, bisa bantu saya, ya. Yang 4 yang gampang diingat itu Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada Zubair bin Awam, ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid yang telah kita bahas juga, ya, kisahnya. Kemudian ada Talhah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Inilah 10 orang sahabat, ya, yang Nabi SAW sebutkan, ya, akan, ya, berada di surga, dijamin masuk surga. Nah, kemudian wa ahadus sittah ashabi syura yauma ikhtiyaril khalifah ba'dal Faruq. Ya, termasuk 6 orang sahabat yang pada saat itu, ya, bermusyawarah, ya, untuk apa? Memilih khalifah setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Ya, ada 6 orang sahabat yang berkumpul, salah satunya adalah siapa? Abdurrahman bin Auf ini yang menentukan bagaimana siapa yang melanjutkan kekhalifahan setelah Umar bin Khattab. Ya, adapun Umar bin Khattab pada saat itu menjadi khalifah atas wasiat Abu Bakar. Ya, adapun Utsman bin Affan ini adalah hasil musyawarah dari 6 orang sahabat ini. Ya. Nah, kemudian wa ahadun nafar alladzina kanu yuftuna fil Madinah wa Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi hayyun qaimun baina dhuhranail muslimin. Ya, adalah seseorang yang, ya, pada saat itu diizinkan berfatwa di Madinah, ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, Rasulullah mendengar fatwa yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf dan menyetujuinya. Ya. Kemudian kana ismuhu fil jahiliyah Abd Amr. Adapun namanya pada masa jahiliyah yaitu Abdu Amr. Falam aslama da'ahu Rasulul Karim Abdurrahman. Adapun setelah masuk Islam maka Rasulullah menyebutnya dengan Abdurrahman. Nah, dzalikum huwa Abdurrahman ibnu Aufin radhiyallahu anhu wa ardhah. Itulah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Nah, Aslam Abdurrahman bin Auf qabla an yadkhula Rasulul Karim Darul Arqam.
Ya, Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah atau masuk di rumahnya apa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, wa dzalika ba'da Islami Siddiq bi yaumain itsnaini. Nah, yaitu ya masuknya Abdurrahman bin Auf ke dalam agama Islam hanya 2 hari setelah masuknya Abu Bakar Siddiq. Walakiya minal azabi fi sabilillah ma laqiyahul muslimun al-awwalun fasabaru wa sabaru. Maka Abdurrahman bin Auf pun termasuk ya sahabat yang mendapatkan ya azab ya sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muslimin yang pertama kali masuk Islam ya. Para sahabat yang pertama masuk Islam ya rata-rata semuanya diazab atau disiksa oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Fasabaru sabaru ya, tetapi tetap bersabar sebagaimana bersabarnya ya para sahabat yang lain. Wasabata wasabatu, dan tetap ya dalam ajaran Islam sebagaimana tetapnya para sahabat yang lain. Wasadaqa wasadaku, dan membenarkan risalah Nabi SAW sebagaimana para sahabat yang lain. Nah, wafaro bidinihi ilal habasyah kama faro katsirun minhum bidinihi. Begitupun termasuk ya sahabat yang hijrah ke Habasyah sebagaimana para sahabat yang lain yang pada saat itu diizinkan oleh diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah ya, mencari keamanan dan perlindungan kepada Raja Najasyi. Beliau pun termasuk ya sahabat yang hijrah ini. Walamma uzina lirrasuli wa ashabihi bil hijrati ilal Madinah kana fi tali'atil muhajirin alladzina hajaru lillahi wa rasulih. Dan ketika Rasulullah dan para sahabatnya diizinkan oleh Allah ya untuk hijrah ke mana? Ke Madinah, maka Abdurrahman bin Auf termasuk ya pada rombongan kaum muhajirin ya yang berhijrah ya karena Allah dan Rasulnya. Walam akhadha Rasul sallallahu alaihi yuakhi bainal muhajirin wal ansar akha bainahu wa bain Sa'd bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, ketika Rasulullah mempersaudarakan ya antara golongan muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ya dengan al-Ansar dan orang-orang Madinah, maka apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' namanya ya, Al-Ansari radhiyallahu anhu. Faqala Sa'dun li akhihi Abdurrahman bin Auf. Dan pada saat itu ya Sa'ad bin Ar-Rabi' berkata kepada ya saudaranya ini yaitu Abdurrahman bin Auf, "Ai akhi, ana aktsaru ahli al-Madinati malan." Ya. Wahai saudaraku, ya, sungguhnya aku termasuk ya golongan orang kaya di penduduk Madinah ini. Wa indi bustanan, dan aku memiliki 2 kebun. Wali imra'atan, dan aku mempunyai dua istri. Ya, mungkin antum sering dengar ini ya kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi ini ya. Kemudian Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman, "Fanzur ayyu bustanai ahabbu ilaika hatta akhruja laka anhu." Maka lihatlah mana 2 kebun itu yang engkau sukai, maka aku akan berikan kepadamu. Wa ayyu imra'atai arda indaka hatta utalliquha laka. Dan silakan kau lihat di antara 2 istriku mana yang kau ya ridhoi, mana yang kau sukai ya, maka aku akan mentalaknya untukmu. Maksudnya ya setelah habis masa iddahnya bisa dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Akan tapi bagaimana jawaban Abdurrahman? Faqala Abdurrahman li akhihi al-Ansari. Ya, Abdurrahman bin Auf berkata atau menjawab ya tawaran dari saudaranya Sa'ad ya, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika." Semoga Allah memberkahi hartamu dan juga keluargamu. Ya. Nah, walakin dullani 'ala suq. Maksudnya ini menolak dengan cara yang halus ya. Semoga Allah meridhai keluargamu dan juga hartamu. Akan tapi ya, tunjukkanlah kepadaku di mana pasar. Kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Fadallahu alaihi faja'ala yattajiru. Maka Sa'ad pun menunjukkan kepada Abdurrahman di mana pasar
Dan pada saat itu mulailah Abdurrahman bin Auf tajir, melakukan ya di sana jual beli. Wa tafiqa yashtari wa yabi', ya dia mulai menjual membeli ya, atau ya membeli menjual, wa yarbah wa yadakhir, mulai mendapatkan keuntungan dan bisa menabung, ya menyimpan keuntungan yang didapatkannya. Wa ma huwa illa qalilun hatta jitama'a ladaihi mahrum ra'atin fatazawwaja, dan tidak lama setelah itu akhirnya dia bisa mengumpulkan harta untuk sebagai mahar, ya mahar untuk pernikahan. Wajah ila Rasul alaihi salatu wassalam wa alaihi tibun, dan akhirnya setelah itu datang kepada Rasulullah SAW dengan memakai wangi-wangian. Faqala lahu Rasul salawatullahi alaihi, Rasulullah pun berkata kepadanya, Mahyam ya Abdurrahman. Mahyam ini disebutkan kalimatun yamaniyah tufidu ta'jub, ya ungkapan rasa takjub, ya Masya Allah ya. Ya, pokoknya ungkapan takjub ya. Maka Abdurrahman mengatakan tazawwajtu, aku telah menikah. Faqala, maka Rasulullah bertanya, wa ma a'taita zaujataka minal mahri, apa mahar yang engkau berikan kepada istrimu? Qala, maka Abdurrahman menjawab, wazna nawatin min zahabin, ya emas berat biji kurma. Biji kurma itu berapa gram? Antum pernah timbang enggak? Berapa gram biji kurma itu beratnya? Pada saat itu mahar itulah yang diberikan Abdurrahman bin Auf kepada istrinya, ya. Faqala, Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman, aulim walau bisyah. Wah, aulim yaitu isna walimah. Ya, adakanlah walimah, ya pesta, ya atau kenduri, ya walau bisyah, walaupun dengan syah. Syah itu anak kambing. Ya, anak kambing segimana dagingnya, tetap adakanlah meskipun kecil-kecilan, ya. Barakallahu laka fi malika. Ya, semoga Allah memberkahi ya hartamu. Ini doa pertama kali Rasulullah sampaikan ya untuk siapa? Abdurrahman bin Auf ini. Barakallahu laka fi malika. Qala Abdurrahman, maka Abdurrahman mengatakan, fa aqbalatid dunya alayya hatta ra'aituni law rafa'tu hajaran la tawaqqa'tu an ajida tahtahu dhahaban aw fiddatan. Maka setelah itu dunia menghampiriku, kata Abdurrahman, ya. Seakan-akan ya aku melihat kalau sekiranya aku mengangkat batu, ya, maka aku akan dapatkan di bawahnya itu ada emas atau perak. Maksudnya seakan-akan mudah sekali untuk mendapatkan dunia, ya. Seakan-akan dunia terus mengejarnya, datang kepadanya. Itu kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Wa fi yaumi badrin jahada Abdurrahman bin Auf fillahi haqqa jihadi Farda aduwallahi Umar ibn Uthman bin Ka'ab at-Taimi. Disebutkan pada perang Badar, Abdurrahman bin Auf pun ikut berperang, ya, dengan dengan sungguh-sungguh, sehingga pada saat itu beliau bisa menewaskan ya musuh Allah, ya, itu pembesar Quraisy yang bernama Umar bin Uthman, ya, bin Ka'ab at-Taimi. Wa fi yaumi Uhudin thabata hina zuzilatil aqdam. Dan pada perang Uhud, ya, Abdurrahman bin Auf tetap dia tidak ikut kabur bersama sebagian para sahabat, ya, meskipun ya suasana saat itu sangat genting, ya. Wasamadahi nafarul munhazimun, dan tetap teguh menjaga Rasulullah, ya, pada saat ya sahabat-sahabat yang lain lari dari ya medan Uhud ini, dari medan perangan ini. Wa kharaja minal ma'rakati wa fihi bid'atun wa 20 jarha. Dan ketika ya perang usai, maka didapati luka di dalam luka di sekujur tubuhnya sebanyak ya 20 lebih luka ringan. Bid'uha amikun, ya. Dan ya sebagiannya ya ada 20 lebih luka, dan ya ada beberapa luka di sini. Bid'un itu hitungan dari 3 sampai 9, ya. 3 sampai 9 ini bid'un.
Tidak jelas berapa disebutkan di sini, akan tapi intinya ada berapa bagian yang lukanya apa? Amir, dalam. Ya, tadkhulu fihi yadur rajul. Ya, mungkin tangan seorang bisa masuk pada luka tersebut. Nah, saking dalamnya luka yang didapatkan Abdurrahman bin Auf ketika menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada perang Uhud ini. Walakin jihad Abdurrahman bin Auf binafsihi asbaha yu'addu qalilan idza qisa bi jihadihi bimalihi. Akan tapi ya jihadnya Abdurrahman bin Auf dengan dirinya sendiri ya itu ya yu'addu qalilan, mungkin bisa dihitung lebih sedikit ya. Bisa dihitung sedikit apabila dikiaskan dengan jihadnya ya bimalihi, dengan dia keluarkan hartanya. Nah, kita lihat di sini bagaimana kisah beliau mengorbankan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Fa huwa za Rasulullah sallallahu wasallam alaihi yuridu an yujahhiza sariyatan. Ya, dan pada suatu hari Rasulullah ingin menyiapkan ya pasukan ya. Kemudian apa? Fa waqaha fi ashabihi. Kemudian beliau berdiri di tengah-tengah para sahabatnya. Nah, waqala dan bersabda, tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'tha. Nah, bersedekahlah kalian karena sungguhnya aku ingin mengutus pasukan, ya. Fa badara Abdurrahman bin Auf ila manzilihi wa ada musli'an. Maka segera Abdurrahman bin Auf pulang ke rumahnya ya dan kembali dengan cepat. Waqala dan ya beliau mengatakan, ya Rasulullah, indi arba'atu alaf. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki 4.000. Nah, tidak disebutkan di sini 4.000 apa ya. Nah, alfani minha aqradtuhuma rabbi wa alfani taraktuhuma li'iyali. Ya, 2.000 ya aku apa? Aku iqrad itu pinjam ya. Maksudnya aku pinjamkan kepada Rabbku. Nah, karena dia yakin sedekah itu pada hakikatnya bukan dia berikan, akan tapi pinjaman, akan Allah ganti di akhirat nanti. Ya, maka dia katakan, aku pinjamkan ini 2.000 untuk Allah, ya. Wa alfani taraktuhuma li'iyali, dan 2.000 aku tinggalkan untuk keluargaku. Faqala Rasul sallallahu wasallam alaihi. Maka pada saat itulah Rasulullah mengungkapkan doa yang tadi kita ucapkan di awal. Barakallahu laka fi ma a'taita. Semoga Allah memberkahi harta yang telah engkau berikan. Barakallahu laka fi ma amsakta, dan semoga Allah meridhai harta yang kau simpan. Walamma azama Rasul alaihi salatu wassalam ala ghazwati Tabuk wa hiya akhiru ghazwatin ghazaha fi hayatih. Dan ketika Rasulullah ya ingin menyiapkan pasukan untuk menghadapi ya perang Tabuk, yang mana perang Tabuk ini adalah akhiru ghazwatin ghazaha, itu perang terakhir yang beliau lakukan ya. Kanatil hajah ilal mal la taqillu anil hajah ilal rijal. Ya. Itu ya kebutuhan kepada harta itu apa? Tidak sedikit, ya. Dan begitu juga apa? Kebutuhan kepada pasukan ya yang berperang. Jadi harta dan juga orang-orang yang berperang ini Rasul membutuhkan apa? Membutuhkan dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Fajaisyurum wafirul adad kathirul udad. Karena tentara Romawi ini apa? Wafirul adad, jumlahnya banyak. Kathirul udad. Begitupun persiapannya juga sangat banyak. Ya, maksudnya ya segala macam senjata mereka miliki. Kemudian jumlahnya juga banyak, ya. Akan tapi apa? Wal amu fil Madinah amun jazbin. Nah, pada saat itu ya keadaan di Madinah masuk musim panas, musim kering. Wasafaru tawil, dan safar dari Madinah ke Tabuk ini panjang, jauh. Wal maunah qalilah, berbekalan sedikit. Warwahil aqallu, ya, dan hewan tunggangan pun juga apa? Aqal, lebih sedikit. Sebutkan pada kisah sebelumnya, jika kita sebutkan kisah siapa? Usamah bin Zaid ya, kalau tak salah. Nah, hatta inna nafaran minal mu'minina ja'u ila Rasul yas'alunahu fi hurqatin ay ya'khudhahum ma'ahu faraddahum li'annahu lam yajid 'indahu ma yahmiluhum 'alaihi. Oh, ketika kisah yang sebelumnya ya, yaitu Umar bin Sa'ad. Ketika beliau masih kecil, dia dapati ya bahwasannya apa?
Banyak orang-orang yang beriman datang kepada Rasulullah. Banyak para sahabat yang datang kepada Rasulullah minta untuk ikut berperang. Akan tapi apa? Rasulullah tolak. Kenapa? Lam yajid indahu ma yahmiluhum alaih. Karena mereka tak punya hewan tunggangan yang bisa mereka naiki. Ya, fatawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i. Maka ketika mereka kembali, ya, mata mereka apa? Tafidu minad dam'i, menangis, ya. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Sedih karena mereka tidak bisa menginfakkan apa yang mereka miliki. Wasummu bil bakain. Maka golongan yang tertolak ini, para sahabat yang Rasulullah tolak untuk ikut perangan Tabuk, nah, mereka kenal dengan nama al-bakain, itu orang-orang yang menangis. Utliqa 'alal jaishi ismu jaishil usra. Dan para pasukan yang berangkat pada saat itu ya dinamai dengan pasukan apa? Jaishil usra. Usra itu maksudnya sulit, ya, pasukan yang dalam keadaan sulit, ya. Naam. Inda dzalika amara Rasul alaihi salatu wassalam ashabahu bin nafaqah fi sabilillah. Ya, dan pada saat itu Rasulullah merintahkan para sahabatnya untuk berinfak di jalan Allah, ya. Wahtisabi dzalika indallah, mengharapkan pahala dari Allah. Fahabbal muslimuna yastajibuna li da'watin nabi alaihi salatu wassalam. Maka kaum muslimin, para sahabat pada saat itu segera ya menyambut ya ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi taliatil mutasaddiqin Abdurrahman bin Auf, dan di antara golongan ya yang banyak memberikan ya sedekahnya di sini adalah Abdurrahman bin Auf. Apa sedekahnya? Faqad tasaddaqa bi mi'atai uqiyah min adz-dzahab, ya. Faqala Umar bin Khattab lin Nabi alaihi salam. Nah, jadi pada saat itu Abdurrahman bin Auf menginfakkan berapa banyak? Yaitu 200 uqiyah. Ya, 200 uqiyah dari apa? Emas. Nah, 200 uqiyah itu sebentar. Tadi sempat ana cari-cari referensi. 200 uqiyah itu sebanyak Nah, 200 uqiyah, satu uqiyah itu sebanyak 31 gram lebih, hampir 32 gram. Itu satu uqiyahnya, 32 gram emas. Maka kalau 200 uqiyah, berapa ratus gram emas? Kan berapa ratus, berapa ribu ya? Itu sebanyak kurang lebih 6.400 gram, 6 on ya, 6 kilo. 1 kilo itu berapa gram? 1.000 kan? Ya, betul. Nah, berarti 6 kilo emas diberikan oleh Abdurrahman bin Auf untuk persiapan menghadapi apa? Perang Tabuk ini. Kurang lebih ya. Jadi satu uqiyah itu sebanyak 32 gram emas, kurang lebih 31 gram, 700 sekian ya. Kita bulatkan aja 32 gram. 200 uqiyah jadi 6.400 gram atau 6 kilo lebih. 6. Itulah ya yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, maka pada saat itu Umar bin Khattab ya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inilah ara Abdurrahman illa murtakiban itsma." Ya, aku melihat bahwasanya Abdurrahman ini berdosa dengan sebab dia infakkan harta sebanyak itu. Kenapa? Kama taraka li ahli syai'a, karena dia tidak meninggalkan sedikit pun untuk keluarganya. Dia infakkan semuanya. 6 kilo emas. Masya Allah, berapa? Apa hitungannya itu? Apa udah triliunan itu? Hah? Coba antumnya pegang HP kalkulator. 6.000 gram. Kali 1 gramnya berapa sekarang? Hah? Siapa yang baru beli emas ini? Berapa? 1 juta? Gak nyampe ya? 900? Lebih? Nah,
900 lebih. Kenapa 1 juta? Apa coba 1 juta kali 6.000? Hah? 1 juta 6.000, 6M lebih ya. Nah, sebanyak itulah yang diinfakkan Abdurrahman bin Auf. Nah, faqala Rasul alaihi salatu wassalam, maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ha tarakta li ahlika syai'an ya Abdurrahman?" Apakah engkau tinggalkan ya sesuatu untuk keluargamu hai Abdurrahman? Faqala, maka Abdurrahman mengatakan, "Na'am," dengan pasti. "Taraktu lahum aktsar mimma anfaqtu wa atyab." Ya, aku tinggalkan bagi mereka aktsar, kata, lebih banyak daripada yang aku infakkan. Wa atyab, dan itu lebih baik. Qala, Rasulullah mengatakan, "Kam, berapa banyak lagi yang kau simpan untuk keluargamu?" Kan tapi jawaban dari Abdurrahman apa? "Ma wa'adallahu wa rasuluhu min rizqi wal khairi wal ajri." Ya, sebanyak balasan pahala, ya, kebaikan yang Rasulullah dan yang Allah dan Rasulullah janjikan. Maksudnya dia yakin, ya, akan berlipat lagi harta yang dia dapatkan dari yang dia infakkan. Jadi pada saat itu infakkan semuanya, kan, tapi dia yakin akan ada balasan yang lebih lagi, ya, daripada yang dia infakkan tersebut. Inilah ya Abdurrahman bin Auf. Baik, kita lanjutkan. Wa madha al-jaishu ila Tabuk. Akhirnya ya pasukan pun mulai berjalan ke Tabuk. Wa hunaka akramallahu Abdurrahman bin Auf bima lam yukrim bihi ahadan minal muslimin. Dan pada saat itu di sana ya Allah memberikan kesempatan, ya, yang pada saat itu Allah ingin muliakan Abdurrahman bin Auf yang tidak didapatkan oleh sahabat yang lainnya. Apa? Faqad dakhala waqtu shalah, dan pada saat itu waktu salat sudah masuk. Wa Rasulullah sallallahu alaihi ghaibun, ya, dan Rasulullah ghaib, enggak nampak, ya. Fa ammal muslimin Abdurrahman bin Auf, maka akhirnya para sahabat pun yang meminta Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Wa maka adat tatim rakaatul ula hatta lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muslimin. Hampir saja rakaat pertama ini habis, maksudnya hendak ruku. Akhirnya Rasulullah ikut bergabung bersama, ya, jamaah untuk melaksanakan salat. Waqtada bi Abdurrahman bin Auf wa shalla khalfahu. Kan tapi Rasulullah, ya, tetap mengikuti Abdurrahman bin Auf dan salat di belakang Abdurrahman bin Auf. Fahal hunaka akramu karamatan wa afdalu fadlan min an yagdua ahadun imaman li sayyidil khalqi wa imamil anbiya Muhammad ibn Abdullah. Apakah di sana ada kemuliaan yang lebih daripada itu? Kemuliaan yang lebih daripada itu, ya, itu apa? Menjadi seorang yang menjadi imam, ya, untuk apa? Sayyidil khalqi wa imamil anbiya, ya, imamnya para nabi, ya, makhluk terbaik, ya, yaitu Muhammad bin Abdullah, bisa mengimani Rasulullah. Abdurrahman bin Auf. Walamma lahiqa Rasul alaihi salatu wasalam bil rafiqil a'la, ja'ala Abdurrahman bin Auf yaqumu bimasaliha ummahatil mu'minin. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini wafat, maka Abdurrahman bin Auf yang bertanggung jawab untuk apa? Ya, memenuhi kebutuhan ummahatul mu'minin, ya, istri-istri Rasulullah. Fakana yanhadhu bihajatihinna wa yakhruju ma'ahunna idza kharajna, ya, yang nantiasa apa? Menunaikan hajat-hajatnya, ya, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, ya, ummahatul muslimin ketika wa yakhruju ma'ahunna idza kharajna, ya, ketika ummahatul mukminin keluar rumah, ya, maka Abdurrahman bin Auf senantiasa apa? Mengawalnya, ya. Wa yahujju ma'ahunna idza hajajna, ikut haji ketika ummahatul mukminin melaksanakan haji. Wa yaj'alu ala hawadijihinna at-tayalisah, ya, yang senantiasa apa? Menjaga ketika ingin naik, ya, ummahatul mukminin ketika ingin naik ke haudaj. Haudaj itu apa namanya? Tempat sebuah apa namanya? Seperti tenda yang diletakkan di atas unta yang tertutup, itu haudaj,
Ya, Abdurrahman bin Auf yang senantiasa menjaga ummahatul mukminin. Wa yanzilu bihinna fil amakin allati tasurruhunna. Ya, ketika ummahatul mukminin ingin pergi ke tempat yang diinginkannya, maka Abdurrahman bin Auf senantiasa menemaninya. Wa tilka manqibatun min namaqibi. Nah, wa tilka manqabatun min naqaibi Abdurrahman bin Auf. Itulah ya. Nah, manqabah yaitu mafkharah wal fi'l karim. Mafkharah itu kebanggaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, wasiqatun min ummahatil mukminin, ya, orang yang paling dipercaya oleh ummahatul mukminin. Yahiqu lahu an ya'tazzu biha wa yafkhar. Maka dia berhak untuk berbangga diri, ya, untuk dari apa yang telah dilakukannya. Walaqad balagha min birri Abdurrahman bin Auf bil muslimin wa ummahatil mu'minin annahu ba'a ardan lahu bi 40,000 dinarin faqasamaha kullaha fi Bani Zuhrah. Ya, di sini kebaikan Abdurrahman yang lain, ya, yang dikenal kepada kaum muslimin dan juga kepada ummahatul mukminin, yaitu dia menjual tanah miliknya seharga 40.000 dinar. Ya, 40.000 dinar. 1 dinar itu berapa gram? 1 dinar itu 4 gram lebih, 4,25. Ya, kurang lebih 4,25 gram itu 1 dinar. Dia jual seharga 40.000 dinar. Ya. Faqasamaha kullaha fi Bani Zuhrah. Maka dia bagikan seluruhnya uang dari penjualan tanah tersebut, dia bagikan semuanya di Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini adalah kabilah dari ibunda Rasulullah, ya, Aminah. Pada kabilah itulah Abdurrahman bin Auf bagikan. Begitupun juga wa fuqara'il muslimin, kepada, ya, kaum muslimin yang fakir, wal muhajirin, ya, orang muhajirin, wa azwajin nabi alaihi salatu wasalam, dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ba'atha ila ummil mu'minin Aisyah, ketika uang tersebut diberikan kepada Aisyah, maka qalat, maka Aisyah mengatakan, man ba'atha hadzal mal, siapa yang memberikan, ya, harta ini? Faqila, maka dikatakan itulah Abdurrahman bin Auf. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahnu alaikunna min ba'di illa sabirun. Rasulullah bersabda bahwasanya tidak ada yang peduli kepada kalian setelah aku wafat illa sabirun, kecuali orang-orang yang sabar. Nah, maka, ya, Abdurrahman bin Auf termasuk dalam golongan ini, ya, senantiasa mempedulikan bagaimana keadaan kaum muslimin, ya. Baqiyat da'wat Rasul alaihi salatu wasalam li Abdurrahman bin Auf bi an yubarikallahu lahu tudhalliluhu mamtaddat bihil haya. Ya, maka doa yang disampaikan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf ini, ya, untuk memberkahi harta miliknya, ya, maka memang memang terjadi, ya, dan itulah yang memang terjadi sepanjang hidup Abdurrahman bin Auf. Hatta ghada agna sahabah ghinan wa aktsaruhum fara'a, sehingga Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat yang paling kaya, ya. Faqad akhadhat tijaratuhu tanmu wa tazdad, ya, perdagangannya, bisnisnya ini senantiasa berkembang terus, ya. Wa tafiqat iruhu tataraddad dhahibatan minal Madinah aw ayibatan ilaiha tahmilu li ahliha al-bur wad daqiq wad duhan wathiyab wal aniyah, ya. Nah, maka ir di sini maksudnya adalah qafilah, yaitu rombongan dagang, ya, yang dimilikinya itu senantiasa hilir mudik atau pulang pergi, ya, dari Madinah ke luar Madinah, ya, membawa berbagai macam kebutuhan untuk penduduk Madinah, dari mulai albur itu gandum, ya, dakik sejenis tepung, ad-duhan minyak, ya, minyak, siap pakaian, al-aniyah peralatan perkakas, ya, rumah tangga, ya, apa istilahnya, barang pecah belah lah kalau kita bilang, ya, watib, kemudian wangi-wangian, ya, parfum, wa kullu ma yahtajuna ilaihi, dan semua yang dibutuhkan
penduduk Madinah pada saat itu. Wa tanqulu ma yafdhulu an hajatihim mimma yuntijunahu, dan ya dengan kafilah yang dimiliki dipindahkan segala ya kebutuhan dan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka produksi. Jadi bisa dikatakan semacam untuk apa kita bilang itu, kayak JNE, JNT dan lain-lain, itu apa namanya? Ya, ekspedisinya yang memiliki transportasi untuk ya memindahkan, atau ya bahasa kerennya ekspor impor lah ya, tapi ya di dalam kota, dalam lingkup Madinah dan sekitarnya. Abdurrahman bin Auf yang memiliki ini ya. Wa fi dzati yaumin Nam qadimat Irul Abdurrahman bin Auf alal Madinah, dan pada satu hari telah datang ya kafilah dagang, rombongan dagang milik Abdurrahman bin Auf ke Madinah. Makanat muallafah an 700 rahilatin, yang di sana rombongan itu sebanyak berapa? 700 unta ya. Nah, 700 rahilah ya, 700 kendaraan, 700 unta. Wa hiya tahmil ala zuhuriha al-miyarah wal mata' wa kullu ma yahtaju ilaihi nas, dan ya di atas punggung unta tersebut, setiap unta itu dipenuhi dengan apa? Al-miyarah. Al-miyarah adalah tu'am, makanan, ya, al-mata', ya, kebutuhan dan segala yang memang diperlukan oleh masyarakat. Kama indakhalatil Madinah hatta rujjatil ardu biha rujja, dan ketika rombongan masuk Madinah seakan-akan bumi Madinah itu berguncang, bergemuruh. Wasumi'alaha dawiyun wa dajjah, terdengar suara gimana 700 unta jalan membawa banyak barang di atasnya ya, suara yang gemuruh ya. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah berkata, "Ma hadhihi rajah?" Apa keributan ini? Wakilalah, maka dikatakan kepadanya, "Irun li Abdurrahman bin Auf." Ini rombongan kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf. 700 naqah, 700 unta, tahmilul bur wa daqiq wa ta'am, membawa gandum, kemudian tepung dan makanan-makanan. Faqalat Aisyah, maka Aisyah ya berkata, barakallahu lahu fi ma a'tahu fid dunya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya ya dari ya harta dunia yang diberikan. Wala thawabul akhirati azam, akan tapi pahala di akhirat itu lebih besar lagi. Falaqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yadkhulu Abdurrahman bin Auf al-jannata habwa. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf akan masuk surga habwa, dengan merangkak. Maksudnya di sini karena saking dekatnya dengan surga, maka dengan merangkak saja bisa sampai. Bukan merangkak karena kesulitan, bukan ya. Wa qabla an tabruqan nuq kana al-Bashir yanqulu ila Abdurrahman bin Auf maqalata ummil mu'minin wa yubashshiruhu bil jannah. Ya, sebelum unta tersebut tiba, ada orang yang menyampaikan berita ini kepada Abdurrahman bin Auf ya. Perkataan ya Aisyah ummul mukminin tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu apa? Kabar gembira masuk surga. Fama in la masad hadhihi al-bisyarah sam'ahu hatta tara musri'an ila Aisyah. Dan tidak lama setelah mendengar ucapan tersebut, maka segera Abdurrahman bin Auf datang menemui ya bunda kita itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan mengatakan, "Ya ummah, ya wahai ibu, anti sami'ti dzalika min Rasulillah, apakah engkau mendengar ya ucapan tersebut dari Rasulullah?" Maka Aisyah menjawab, "Na'am, iya." Fastatara farhan, maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf merasa sangat bahagia. Ya, la in istata'tu la adkhulannaha qa'imah. Dia mengatakan, kalau sekiranya aku mampu, ya aku ingin masuk surga dengan berdiri, dengan berjalan maksudnya. Ushiduki ya ummah an hadhihi al-'ir jami'aha bi ahmaliha wa aktabiha wa ahlasiha fi sabilillah. Ya, aku ya ushiduki, mempersaksikan kepada engkau wahai ibu ya, bahwasannya semua ya kafilah ini, semua rombongan ini ya
bi ahmaliha wa aktabiha, dengan apa yang dibawanya, maksudnya aktabiha ya kendaraannya, ahlasiha apa yang dibawanya, fi sabilillah diinfakkan di jalan Allah. Saking bahagianya ya, dikabarkan masuk surga ya, bukan malah sombong, akan tapi dia infakkan semuanya apa yang ada pada saat itu ya, 700 unta bersama barang bawaannya. Oh, insyaallah masih 2 halaman lagi. Gimana? Azan dulu. Aina muadzin? Masih 2 halaman lagi nih. Gimana? Kecukupan? Terlanjut lagi. Kifal jamaah, gimana? Masih 2 halaman ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya, dan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena kalau dilanjutkan masih cukup panjang ini. Nah, oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini ya. Masih belum selesai kisah dari Abdurrahman bin Auf yang tadi kita ya ketahui dari sejarah hidupnya ya, senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selesaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.